Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akuntansi manajemen internasional dengan dosen pengampu Bu Sri Madonna Saleh SEMSI. Anggota kelompoknya yaitu yang pertama Roza Kurnia, Abel Firmansyah, Monika Wahyu Putri, Murti Sari Dewi, Mutiara Zeliana Putri, dan Nahdlatul Falah. Seri pertama yaitu akuntansi manajemen dalam lingkungan internasional. Akuntansi manajemen dalam lingkungan internasional melibatkan pemahaman tentang berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan multinasional, termasuk perbedaan budaya, hukum, dan politik. Hal ini penting untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat dan relevan dalam pengambilan keputusan strategis. Peran akuntan manajemen. Akuntan manajemen di perusahaan multinasional harus yang pertama memahami masalah internasional dalam bisnis. 2. Menyediakan informasi keuangan berdasarkan keahlian profesional. 3. Memperbaharui pengetahuan tentang sistem informasi, pemasaran, manajemen, politik, dan perekonomian. Tantangan dalam lingkungan internasional. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi: yang pertama, perbedaan budaya yang mempengaruhi cara bisnis dijalankan. Yang kedua, variasi dalam hukum dan regulasi di berbagai negara. Yang ketiga, ketidakpastian politik yang dapat mempengaruhi operasi bisnis. Yang keempat, pengukuran kinerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi kinerja MNC. Faktor pertama yaitu faktor ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan sosiologi. Yang kedua, pengaruh lingkungan terhadap pengukuran kinerja dan keputusan manajerial. Isu etis dalam akuntansi manajemen. 1. Hukum dan kebiasaan bisnis yang berbeda di setiap negara. 2. Kode etik yang bervariasi yang dapat mempengaruhi praktik akuntansi. Strategi untuk menghadapi tantangan. 1. Desentralisasi manajemen untuk respon yang lebih cepat terhadap perubahan. 2. Pelatihan dan pemotivasian manajer lokal untuk meningkatkan pengambilan keputusan. 3. Mengelola risiko terkait fluktuasi nilai mata uang dan pajak. Mengidentifikasi berbagai tingkat keterlibatan perusahaan dalam perdagangan internasional. Tingkat keterlibatan perusahaan dalam perdagangan internasional adalah penting untuk memahami bagaimana perusahaan beroperasi di pasar global. Keterlibatan ini dapat bervariasi dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Ekspor dan impor. Ekspor, perusahaan menjual produk atau layanan ke pasar luar negeri. Ini adalah bentuk keterlibatan yang paling dasar dalam perdagangan internasional. Contohnya, perusahaan lokal yang memproduksi barang dan menjualnya ke negara lain. Impor, perusahaan pembeli barang atau bahan baku dari luar negeri. Ini juga merupakan bentuk keterlibatan yang sederhana dan sering dilakukan untuk mendapatkan produk yang tidak tersedia secara lokal. Perdagangan melalui perwakilan atau agen. Agen penjualan, perusahaan dapat menggunakan agen atau perwakilan negara lain untuk menjual produk mereka. Agen ini memiliki pengetahuan lokal dan jaringan yang dapat membantu perusahaan memasuki pasar baru. Perwakilan perdagangan. Perusahaan menunjukkan perwakilan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan di luar negeri, membantu dalam lisensi dan waralaba. Lisensi, perusahaan memberikan hak kepada perusahaan lain di negara lain untuk memproduksi dan menjual produk mereka dengan imbalan royalti. Ini memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangka pasar tanpa investasi besar. Waralaba, dalam model waralaba, perusahaan memberikan hak kepada pihak ketiga untuk menjalankan bisnis dengan merek dan sistem operasional mereka, seperti restoran, kopi saji, dan memiliki cabang di berbagai negara. Investasi langsung asing atau Foreign Direct Investment (FDI). Pendirian anak perusahaan. Perusahaan mendirikan anak perusahaan di negara lain untuk memproduksi dan menjual produk secara lokal. Ini melibatkan investasi modal dan signifikan dan memberikan kontrol lebih besar atas operasi. Akuisisi. Perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lokal di negara lain untuk memperluas kehadiran mereka di pasar internasional. Joint ventures dan aliansi strategis. Joint ventures adalah dua atau lebih perusahaan dari negara yang berbeda
yang membentuk usaha patungan untuk mengeksplorasi pasar baru. Hal ini memungkinkan untuk berbagi risiko dan sumber daya. Selanjutnya, aliansi strategis. Aliansi strategis ini adalah kegiatan perusahaan untuk membentuk kemitraan dengan perusahaan lainnya yang bertujuan mencapai tujuan bersama seperti pengembangan produk baru atau akses ke pasar baru. Globalisasi dan operasi multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki operasi di banyak negara dan mengelola sumber daya, produksi, dan pemasaran secara global. Contohnya adalah perusahaan seperti Unilever atau Procter dan General. Selanjutnya, perusahaan global. Perusahaan global adalah perusahaan yang beroperasi di pasar internasional dengan strategi yang terintegrasi secara global, namun seringkali memiliki produk yang sama di berbagai pasar. E-commerce internasional. Banyak perusahaan kini menjual produk mereka secara langsung kepada konsumen di seluruh dunia melalui platform e-commerce. Hal ini memungkinkan perusahaan kecil untuk memasuki pasar internasional tanpa adanya kehadiran fisik di negara lainnya. Penetapan harga transfer pada perusahaan multinasional. 1. Pengertian harga transfer. Harga transfer adalah harga yang ditetapkan saat terjadi pertukaran barang, jasa, atau aset antar divisi atau anak perusahaan dalam satu kelompok perusahaan yang sama. Pada perusahaan multinasional, harga transfer terjadi antar unit usaha di negara yang berbeda. Contoh, divisi produksi di Indonesia menjual komponen ke divisi perakitan di Jepang dalam satu grup perusahaan yang sama. 2. Tujuan penetapan harga transfer. 1. Mengoptimalkan laba perusahaan grup secara keseluruhan. 2. Mengurangi beban pajak dengan mengatur laba di negara yang tarif pajak lebih rendah. 3. Mengelola arus kas antar negara. 4. Meningkatkan efisiensi internal antar divisi atau anak perusahaan. 3. Faktor yang mempengaruhi penetapan harga transfer. 1. Peraturan pajak masing-masing negara. 2. Kebijakan pemerintah lokal tentang harga transfer. 3. Kurs mata uang asing. 4. Biaya produksi dan logistik. 5. Strategi bisnis perusahaan. 4. Metode penetapan harga transfer. Ada beberapa metode yang umum digunakan, yaitu A. Metode harga pasar, Market Based Transfer Pricing. Harga transfer ditetapkan sesuai harga pasar wajar barang jasa yang dijual ke luar perusahaan. Contoh, jika harga pasar produk A $100, maka harga transfer antar divisi juga sekitar $100. B. Metode biaya plus Cost Based Transfer Pricing. Harga transfer berdasarkan biaya produksi ditambah margin tertentu. Contoh, biaya produksi $70 ditambah margin 20%. Harga transfer sama dengan $84. C. Metode negosiasi Negotiation Transfer Pricing. Divisi-divisi bernegosiasi untuk menentukan harga transfer. Biasanya dipakai saat tidak ada harga pasar yang jelas. 5. Tantangan dalam harga transfer multinasional. Pertama, masalah pajak. Risiko dianggap melakukan menghindari pajak, tax avoidance. Kedua, risiko audit pajak. Pemerintah bisa melakukan pemeriksaan transfer pricing. Ketiga, perbedaan standar akuntansi antar negara. Yang keempat, kepatuhan terhadap aturan OECD transfer pricing guidance dan aturan lokal. Yang keenam, contoh kasus singkat. Sebuah perusahaan multinasional menetapkan harga transfer rendah saat menjual produk dari negara pajak tinggi ke negara pajak rendah. Tujuannya untuk memindahkan laba ke negara pajak rendah, sehingga mengurangi total pajak yang dibayar secara global. Tapi kalau ketahuan, perusahaan bisa kena denda besar.